Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Ya, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Ya, saya sendiri beberapa hari belakangan ini merasa sangat terdorong Saudaraku untuk mempelajari lagi, merenungkan lagi kebenaran tentang berdoa Saudaraku. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Matius pasalnya yang ke-6. Ya, saya berusaha juga dengan pertolongan Dia untuk mempraktikkan kebenaran ini. Saya merasa, saudaraku, kalau doa kita itu benar, saudaraku, doa itu akan mengubahkan hidup kita, saudara. Itu sebabnya topik hari ini saya sampaikan kepada saudara, judulnya adalah doa yang benar akan mengubah hidup kita, saudaraku. Ya, kita sering mendengar tentang doa yang penuh kuasa, doa yang menghasilkan mujizat, doa yang menjangkau sorga, saudaraku, atau jenis doa-doa yang lain, saudara. Tetapi hari ini kita kembali kepada hal yang paling mendasar, yaitu bagaimana berdoa dengan benar. Ya, karena saya percaya, saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh berdoa dengan benar, sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan di dalam Matius pasal 6, ya, saudaraku, beberapa ayat di sana, saudaraku, maka akan terjadi perubahan dalam hidup kita, ya. Jadi kita akan ambil dari Matius pasal 6 ayat 5 sampai 9, saudaraku. Dari ayat-ayat yang kita baca ini, saudaraku, saya mengambil kesimpulan bahwa jika hal berdoa dijalani, dihidupi, dan dihayati dengan benar, maka hal itu akan mendatangkan perubahan di dalam hidup kita. Saya ulang sekali lagi, saudaraku, ya. Jika hal berdoa dijalani, dihidupi, dan dihayati dengan benar, maka hal itu akan mendatangkan perubahan di dalam hidup kita. Ya, mengapa, saudaraku? Nah, paling tidak, saudara, ada 3 sebab. Mari kita mau pelajari 3 sebab ini, saudaraku. Yang pertama, sebab Tuhan memerintahkan agar kita jangan berdoa seperti orang munafik. Ya, di dalam Matius 6 ayatnya yang kelima, kita bisa baca bersama-sama di sana. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya, saudaraku. Ya, perhatikan ayat ini, saudaraku. Ya, Tuhan tidak melarang, saudaraku, kita mengucapkan doa itu dengan berdiri. Ya, sebab di dalam Injil Markus pasal 11 ayat 25, Yesus berkata, apabila kamu berdiri untuk berdoa, maka ampunilah dalam hatimu, kalau ada dalam hatimu terhadap seseorang. Ya, jadi tidak salah berdoa dengan berdiri, tetapi yang dimaksud di sini berdiri, ya, yang dilakukan oleh orang-orang munafik dalam rumah-rumah ibadat itu, saudaraku, dan juga pada tikungan-tikungan jalan raya, itu motifnya adalah supaya dilihat oleh orang, saudaraku. Nah, itu sebabnya Tuhan memperingatkan, kalau kita berdoa jangan seperti mereka. Nah, memang, saudaraku, bagi kita yang cukup mengenal firman Tuhan, saudaraku, kita langsung teringat, saudaraku, bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itu adalah orang-orang yang Yesus tegur sebagai orang munafik. Tapi jangan lupa, saudaraku, firman Allah ini juga untuk kita semua. Sebab semua kita orang percaya, saudaraku, bisa
jatuh di dalam dosa kemunafikan ini. Ya, itu sebabnya justru sebagai orang percaya kita perlu berhati-hati. Ya, di dalam kata Yunaninya untuk munafik, saudaraku, itu ditulis, saudaraku, hupokrites atau dibacanya hupokretes, saudaraku. Yang didefinisikan di dalam bahasa Inggris ditulis an actor, ya, stage player, a dissembler, pretender, hypocrite, saudaraku. Saudara tahu, saudaraku, ya, seorang aktor atau pemain panggung, ya, dia biasanya memerankan sesuatu yang bukan dirinya sendiri, saudaraku. Ya, jadi apa yang ditampilkan di luar itu sesungguhnya bukan dirinya yang sesungguhnya. Saya memberi contoh, saudaraku. Ya, contohnya itu Yudas. Ya, salah satu murid daripada Tuhan Yesus, murid yang menyerahkan Yesus. Saudaraku, satu kali ketika Maria, ya, mengurapi Yesus dengan minyak narwastujati yang mahal harganya. Ya, Maria memecahkan leher dari buli-buli itu dan menuangkan habis minyak narwastujati itu dari kepala sampai kaki Tuhan Yesus. Yudas langsung memberi komentar, saudaraku. Ya, waduh, buat apa pemborosan ini? Ya, ini minyak kalau dijual, ya, dijual cepat barangkali, saudaraku, itu laku 300 dinar. Dan 300 dinar itu sangat luar biasa kalau untuk membantu orang miskin. Nah, Alkitab mencatat, saudaraku, sebetulnya Yudas bukanlah orang yang suka menaruh perhatian kepada orang miskin atau mengasihi orang miskin, saudaraku. Dia bukan orang seperti itu. Waktu dia bicara seperti itu, apa yang ada di dalam hati pikirannya? Ya, yang ada di dalam hati pikirannya adalah kalau uang itu sudah didapat dari hasil penjualan minyak itu, saudaraku, ya, nah, diserahkan kepada Yesus, dia yang memegangnya. Dia berpikir dia bisa mengambil uang itu karena dia bendaharanya, dia bisa mencuri. Jadi saudara, apa yang dia ucapkan, apa yang dia tampilkan beda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang dia ucapkan beda dengan niat hati yang sesungguhnya. Itulah kemunafikan, saudaraku. Itulah kepura-puraan. Nah, kita semua bisa jatuh di dalam hal yang sama, saudaraku. Ya, kita bisa beranggapan bahwa diri kita beribadah kepada Tuhan, tapi Tuhan yang tahu hati manusia. Ya, Tuhan pernah menegur orang-orang Israel, saudara. Ya, bangsa ini beribadah hanya sebatas mulut saja, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Ya, jadi apa yang keluar dengan apa yang ada di dalam hati itu jauh panggang dari api. Tidak cocok, saudaraku. Kelihatannya baik di luar, tapi sebetulnya di dalamnya tidak baik, penuh dengan kepura-puraan. Jadi saudara, mari kita melihat, ya, bentuk kemunafikan di dalam doa itu. Kita melihat, ya, sepertinya mereka berdoa kepada Allah, tetapi sesungguhnya doa mereka ditujukan kepada manusia. Ya, ketika mereka berdoa, mereka berpikir, saudara, orang akan mendengar, ya, orang akan melihat, lalu orang-orang itu akan memuji mereka. Itu sebabnya mereka suka berdiri berdoa di rumah-rumah ibadat, saudaraku, di tikungan-tikungan jalan raya. Memang tujuannya bukan berdoa kepada Allah, tujuannya adalah mencari pujian orang. Di luarnya seolah-olah berdoa, tetapi di dalam hatinya mencari pujian dari banyak orang, dari orang banyak, saudaraku. Saya ingat di awal-awal saya percaya kepada Yesus, di dalam pertemuan-pertemuan, saudara, persekutuan doa, seringkali saya diminta untuk berdoa, saudaraku, ya. Pada awalnya saya berdoa dengan tulus, saudaraku.
Ya, berdoa apa adanya, seperti apa yang saudaraku ada di hati saya. Saya berdoa seperti apa kata hati, saudaraku. Tidak memikirkan pendapat orang atau saudaraku pikiran orang lain terhadap doa saya, saudaraku. Tetapi saudaraku, beberapa kali setelah saya selesai berdoa, ada 1-2 orang yang berkata kepada saya, "Waduh Theo, doamu bagus banget, ya. Aku diberkati sama doamu." Saudaraku, sejak orang berkata seperti itu, saya mulai berpikir, kalau saya ditunjuk lagi berdoa, paling tidak saya berdoa seperti yang kemarin. Saya mulai berpikir pandangan orang atau pikiran orang terhadap doa saya. Dan kemudian saya berusaha memenuhi memenuhi keinginan orang akan mendengar doa yang bagus. Sehingga saya mulai merangkai kata-kata yang bagus, saudaraku. Saudaraku, itu tidak benar. Dan ternyata bukan di awal saya percaya. Sampai sekarang pun saya mesti juga bergumul. Supaya ketika saya berdoa, benar-benar doa itu ditujukan kepada Bapa. Bukan ditujukan kepada orang, apalagi untuk meminta pujian daripada orang, saudaraku. Ya, nah bentuk kedua dari kemunafikan di dalam doa itu adalah menjadikan doa sebagai sarana untuk mengelabui, untuk menipu orang banyak. Ya, kelihatannya doanya indah, saudara, tapi itu justru dipakai untuk menutupi kejahatan yang sebenarnya. Itu yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara bisa baca di dalam Matius 23 ayatnya yang ke-14. Jadi kita melihat, saudaraku, bahwa kemunafikan adalah dosa yang serius sekali. Ya, sebuah dosa yang besar, saudaraku. Ya, saya percaya dosa ini, saudaraku, kalau dibiarkan, saudaraku, akan membuat kehidupan kita tercemar. Ya, seluruh kehidupan kita menjadi tercemar. Kita sering berpikir, saudaraku, ya, bahwa dosa kedagingan itu adalah dosa yang paling besar. Apa itu dosa kedagingan? Ya, sebagai contoh misalnya, saudaraku, mabuk-mabukan, saudaraku, ya, apalagi berjudi, mencuri, ya, berzina, saudaraku. Kita anggap itu dosa yang besar. Itu memang dosa, saudaraku. Dan sebagai orang percaya kita harus lepas dari semua itu. Tetapi bukan itu dosa yang terbesar, saudaraku. Dosa yang paling besar itu justru bersifat spiritual, saudaraku. Ya, artinya dosa yang tidak kelihatan, yang tersembunyi jauh di dalam lubuk hati manusia. Sehingga manusia itu, saudaraku, ya, bisa aja di luarnya kelihatan baik, tetapi di dalamnya, saudaraku, rusak luar biasa. Inilah bentuk kemunafikan, saudaraku. Ya, Yesus menegur ahli-ahli Taurat dan orang Farisi di dalam Matius 23 ayat 27, saudaraku. Di sana dia berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, ya, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran." Wow. Jadi saudara, Yesus itu keras sekali, ya, kalau sama orang yang merasa, saudaraku, rohani, ya, tetapi hidupnya nggak rohani, saudara. Merasa dirinya beragama, tapi sebetulnya banyak melanggar, saudaraku. Merasa mengenal Tuhan, tapi sesungguhnya dari perbuatannya mereka nyata-nyata bukan orang yang mengenal Tuhan. Kehidupan mereka Yesus gambarkan seperti kuburan yang dilabur putih, ya, kuburan yang bagus, saudaraku. Sebagus-bagusnya kuburan, saudaraku, ya, itu hanya tutup aja, saudaraku, ya, di dalamnya itu tulang belulang,
Bukan cuma tulang belulang saja, pelbagai kotoran. Ini untuk menunjukkan, saudaraku, orang yang kelihatannya tampilnya wow, luar biasa di luar, saudaraku. Tapi sesungguhnya di dalamnya, saudaraku, sangat kotor, saudaraku. Inilah kemunafikan, saudaraku. Nah, ini bicara tentang kuburan ya, saudara. Saya jadi ingat, saudara. Saya itu waktu kecil tuh heran ketika diajak papa saya ya pergi ke kubur, saudara, ya menengok kubur adik saya waktu itu, saudaraku. Kuburan ini kok bagus-bagus, saudaraku, ya. Dibuat rumah, saudara, lalu kuburannya itu disemen begitu rupa, dikasih marmer, saudaraku, ya. Orang yang meninggal dibikin fotonya juga ditempel di marmer, saudaraku. Ada tulisan yang indah-indah, saudara, di situ. Kelihatan bagus sekali. Tetapi biar sebagus apapun, di dalamnya, saudaraku, tetap tulang belulang. Nah, saya jadi ingat, saudaraku. Kadang orang itu ya punya pikiran, saudara, kalau orang tuanya yang sudah meninggal misalnya, ya, punya keinginan, saudara, membuat kubur orang tuanya itu bagus banget, saudaraku. Ya. Sampai berapapun biayanya, saudaraku. Malah saya dengar, saudara, itu bisa saingan, saudaraku, ya. Keluarga siapa sama keluarga siapa, wah, tugunya mana yang lebih hebat, mana lebih besar, mana lebih tinggi, bisa saingan, saudaraku. Tetapi sesungguhnya ketika orang tuanya, saudaraku, masih hidup, ya, atau ketika sakit orang tuanya nggak pernah ditengok, nggak pernah diperhatikan. Nanti kalau orang tuanya sudah mati, saudaraku, wah, dibikinkan kuburnya begitu hebat, saudaraku. Nah, saya merasa, saudaraku, ini juga sebuah bentuk kemunafikan, saudaraku. Nggak sama, saudaraku, ya, keadaan hatinya dengan apa yang diperbuat. Ya, hatinya waktu orang tuanya masih hidup nggak pernah perhatiin. Tapi ketika orang tuanya mati, saudaraku, seolah-olah menunjukkan sayang sama orang tua, tapi sebetulnya mau cari pujian barangkali dari orang, saudara. Ya, jangan lagi kita bertindak munafik seperti itu, saudaraku. Seorang hamba Tuhan, C.S. Lewis, mengatakan begini, saudaraku. Ya, karena itu orang yang pergi ke rumah ibadah, memuji, menyembah, dan memberikan persembahan, tetapi hatinya penuh dengan keangkuhan, merasa lebih benar dari orang lain. Firman Tuhan tidak pernah bisa menembus hatinya, karena menganggap teguran firman Tuhan hanya buat orang lain dan bukan buat dirinya. C.S. Lewis mengatakan begini, maka orang tersebut lebih dekat ke neraka daripada seorang pelacur. Kalau pelacur nyata dia orang yang berdosa, saudaraku. Ya, tapi orang yang pura-pura beribadah tapi hatinya jahat, saudaraku. Orang susah melihat yang sebenarnya. Ya, seolah dia baik, lebih baik daripada pelacur. Tapi Tuhan barangkali lebih menghargai seorang pelacur yang menjadi apa adanya, mengakui kesalahannya, daripada orang yang pura-pura benar atau merasa lebih benar daripada orang lain. Yesus mengatakan bahwa kemunafikan itu seperti ragi, saudara, ya, sedikit ragi menghamirkan seluruh adonan. Itu sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, memperingatkan mereka, hati-hati ya kamu kepada ragi, terhadap ragi orang Farisi. Apa ragi orang Farisi? Kemunafikan, saudaraku. Jadi kemunafikan itu seperti ragi, saudaraku. Ya, yang bisa langsung diserap oleh seluruh adonan, menghamirkan, membuat seluruh adonan terpengaruh. Jadi kita nggak boleh main-main, saudaraku, dengan kemunafikan, saudaraku. Sebab kalau kita munafik, saudara, mungkin di dalam hal berdoa, kecil aja. Ya, tapi itu bisa menghamirkan seluruh kehidupan kita. Sehingga, saudaraku, kita kemudian akhirnya menjadi orang munafik juga, saudaraku.
Nah, Tuhan Yesus memperingatkan soal kemunafikan itu di dalam hubungannya dengan hal doa. Kenapa, saudaraku? Karena hal doa itu hal yang suci, saudaraku. Kenapa hal doa itu hal yang suci? Karena doa itu harus ditujukan kepada Bapa, Bapa yang suci. Itu sebabnya setiap doa harus dilakukan dengan, saudaraku, motif yang suci. Dengan sikap yang benar menghormati Bapa. Dengan tujuan yang benar, yaitu ditujukan kepada Bapa. Sebab kalau tidak dilakukan seperti itu, saudaraku, maka bisa jadi doa kita bukan menyenangkan hati Bapa. Doa kita malah menjadi kekejian di pemandangan Bapa, saudaraku. Jadi saudara, apa hubungannya doa yang benar dengan perubahan hidup kita? Hubungannya ini, saudara. Kalau kita setiap kali kita berdoa, saudara, kita memeriksa hati kita. Kita meneliti apakah ada benih-benih kemunafikan. Kita meneliti apakah ada dosa-dosa tersembunyi. Lalu kita bereskan, saudaraku. Maka setiap aktivitas doa kita, setiap aktivitas perenungan kita, penyembahan kita, pasti akan mendatangkan perubahan dalam hidup kita. Yang setuju, katakan amin, saudaraku. Yang kedua, ya, sebab yang kedua, kalau doa kita benar akan mengubahkan kita, sebab Tuhan memerintahkan agar kita jangan berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kita membaca di dalam Matius 6 ayat 7 sampai 8. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudara, kata bertele-tele itu di dalam bahasa aslinya, saudaraku ya, disalin di dalam berbagai salinan Alkitab itu intinya satu, jangan melakukan pengulangan yang sia-sia, saudara. Nah, ini bukan artinya, saudaraku, kita tidak boleh mengulang kata-kata doa kita. Ingat, Yesus di Taman Getsemani mengulang kata-kata doanya seperti yang dia sudah ucapkan sebelumnya. Juga ini bukan artinya kita tidak boleh berdoa lama, saudaraku ya. Sebab berdoa lama dengan bertele-tele, doa yang bertele-tele adalah sesuatu yang jauh berbeda. Saya memberikan contoh kepada saudara ya. Saudara bisa baca nanti dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 12 sampai 16, saudaraku. Tentang seorang wanita yang dimadu oleh suaminya. Saudara tahu siapa itu? Hana, saudaraku. Ya, saking sakit hati, sesak hatinya, saudaraku. Dia berdoa sedemikian lama. Ya, Imam Eli yang memperhatikan dia berdoa, saudaraku, minta supaya janganlah kamu itu terus seperti itu. Ya, hentikan. Ya, saudaraku. Tetapi dia berkata, ya, aku lakukan itu. Ya, karena hatiku sakit, hatiku sesak. Sebab madunya itu, saudaraku, punya beberapa anak. Sedangkan dia istri pertama, saudaraku. Sampai saat itu masih mandul. Itu sebabnya dia berdoa demikian lama. Tidak salah berdoa sedemikian lama. Saya percaya Yesus juga kalau doa semalam-malaman, saudaraku, pasti itu doa yang lama. Dan pasti juga banyak kata-kata dia ucapkan. Tapi yang Tuhan tidak mau adalah bertele-tele, mengulang-ulang kata-kata itu dengan sangkaan. Nah, ini dia. Dengan sangkaan, dengan banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Itu, saudara, kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah, dasar doanya berarti bukan firman Tuhan, saudaraku.
tapi berdasarkan pikirannya sendiri. Dia berpikir kalau dewanya dipanggil berulang-ulang akan menjawab, saudaraku. Tapi Allah mengajar kita tidak seperti itu. Yesus mengajar ya supaya jangan seperti itu. Kenapa? Ya, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya, jadi sebelum kita minta, Bapa kita tahu apa yang kita perlukan. Nah, ini saudaraku mendorong kita untuk menjadi orang yang menyerahkan hidup kita. Ya, dengan iman kita menyerahkan hidup kita, keperluan kita ke dalam tangannya dan tidak khawatir akan apapun. Ya. Bahkan kemudian bisa mengambil beban-beban dari orang lain, beban dari kotanya, beban dari bangsanya untuk dibawa di dalam doa. Mengapa? Karena dia sendiri merasa untuk dirinya, Bapa tahu apa yang dia perlukan. Jadi bukan sekedar tidak lagi berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang menganggap dengan banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Tapi lebih daripada itu, berdoa sebagai orang yang mengenal Bapa, mengenal Allah, mengenal bahwa Bapa itu tahu apa yang kita perlukan. Ya, sebelum kita meminta. Sehingga kita merasa apa yang kita butuhkan pasti akan dipenuhi. Dan dengan begitu kita bisa mendoakan orang lain. Hal ini saudara, kalau kita hayati saudaraku, pasti akan mengubah hidup kita. Setiap kali kita berdoa, kita tidak hanya berdoa untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain. Terutama juga untuk kepentingan kerajaan sorga. Yang setuju katakan amin. Dan yang ketiga saudara, sebab berdoa yang benar itu ditujukan hanya kepada Bapa. Nah, ini yang akan mengubahkan hidup kita juga. Ya, kita membaca beberapa ayat saudaraku, ya. Saya penggal frasanya saudaraku supaya bagian yang penting saja kita baca ya di dalam Matius pasal 6 ayat 6b, 8b dan ayat 9. Di sana dikatakan, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kemudian, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Saudaraku, Bapa yang kepadanya doa kita ditujukan itu, saudaraku, adalah Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Ya, saya coba merenungkan apa maksudnya. Ya, Bapa, ya, kepada siapa doa kita ditujukan itu adalah Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Saya coba mencari penjelasan dari 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-16, saudaraku. Ya, saya membaca di sana. Ya, mari kita baca bersama-sama. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Bapa itu tinggal bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri, saudaraku. Ya, makanya seorang pun tidak dapat melihat dia, dan memang saudaraku manusia tidak dapat melihat dia. Nah, itulah dia di tempat yang tersembunyi bagi kita, saudaraku. Lalu Paulus mengatakan, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Jadi dia Bapa yang perlu dihormati, Bapa yang berkuasa, tetapi sekaligus Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Kalau saya bandingkan dengan konteks ayat-ayat yang kita pelajari, saudaraku, bagaimana orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu,
Waktu berdoa, saudaraku, mereka memamerkan, saudaraku, keahlian berdoa. Memamerkan seolah-olah mereka itu seorang yang suci, saudaraku. Sebaliknya, saudaraku, Bapa yang di sorga itu, Bapa yang bersemayam di tempat terang yang tak terhampiri, Bapa yang begitu suci, yang begitu mulia, yang layak dihormati dan penuh dengan kuasa, justru bukanlah Bapa yang suka pamer. Wow. Dia punya segala sesuatu dan dia layak dipuji, dihormati. Tapi dia bukan seorang Bapa yang pamer kuasa, pamer kemuliaan supaya dipuji. Yesus pernah berkata begini, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Maksudnya manusia memang harus menghormati Yesus. Tapi Yesus tidak mencari hormat dari manusia, saudaraku, di dalam hal apa yang dia kerjakan. Dia kerjakan semata-mata untuk kemuliaan Bapa. Yesus bukan mau pamer waktu dia membuat mujizat. Nah, ini pelajaran buat kita. Memahami Bapa yang diam di tempat yang tersembunyi, yang penuh kuasa tapi tidak suka pamer. Mendorong kita untuk rendah hati, tidak suka pamer. Kalau kita, saudaraku, dianugerahi berkat secara jasmania, dianugerahi kerohanian yang baik, dianugerahi, saudaraku, pengetahuan, keahlian yang luar biasa, komplit, saudaraku. Seharusnya itu membuat kita makin rendah hati. Bapa kita nggak pernah pamer. Yesus anaknya juga nggak pernah pamer. Supaya dipuji. Biarlah kerendahan hati kita boleh dirasakan oleh orang lain. Makin diberkati, saudaraku. Makin rendah hati, ya. Seperti ilmu padi, makin berisi, makin menunduk, makin merunduk, saudara. Ya. Yang selanjutnya, Bapa, kepada siapa doa ditujukan adalah Bapa yang melihat yang tersembunyi, saudara. Nah, ini seharusnya membuat kita itu gentar, saudaraku. Ya. Di dalam Ibrani 4 ayat 3, saudara. Kalau saudara membaca di sana, intinya, ya, tidak ada satu makhluk pun di atas muka bumi ini yang tersembunyi dari matanya. Ya, semua itu terbuka dan telanjang di pemandangan Dia, saudara. Kalau kita menghayati, doa kita ditujukan kepada Dia yang melihat yang tersembunyi, maka motif kita pasti benar. Ya. Sikap kita berdoa juga benar, penuh hormat. Tujuan kita berdoa juga benar. Bukan untuk memenuhi hawa nafsu kita, tapi supaya kehendaknya jadi. Terlebih daripada itu, saudara, kita akan terus belajar hidup benar. Hidup dalam kebenaran. Hidup berintegritas. Makin kita mengenal Bapa, makin penuh integritas kita. Kemudian Bapa yang mengetahui apa yang kita perlukan. Ya, kita sudah mendengar tadi penjelasannya. Dan yang selanjutnya dikatakan Bapa, ya, kepada siapa doa ditujukan adalah Bapa kami yang ada di sorga. Jadi saudara, waktu kita berdoa, saudara, ya, kita bisa berdoa sendiri, bisa juga dengan kata aku, saudaraku. Tapi di sini Yesus mengajar Bapa itu adalah Bapa kami, saudara. Jamak, ya. Jadi bukan bapaknya kita sendiri, saudara. Bapak saya sendiri, tapi bapak saudara juga, bapak kita semua. Ya, kata Bapa kami ini mengandung dua arti, saudaraku. Yang pertama adalah Bapa bagi semua orang yang benar. Artinya orang yang percaya, saudaraku, yang sudah percaya. Dan Bapa orang yang tidak benar juga, ya, yang belum percaya. Kenapa, saudara? Dia Bapa bagi mereka karena Dialah yang menciptakan seluruh alam semesta ini dan juga yang menciptakan manusia. Jadi Dia adalah Bapa bagi semua orang. Makanya, saudara, matahari itu tidak bersinar hanya di negara Kristen aja, saudaraku. Enggak, untuk orang Kristen aja, orang benar.
saudaraku. Tapi untuk orang lain juga yang belum diselamatkan. Hujan tidak diberikan untuk orang yang baik saja, tapi yang tidak baik juga. Karena dia Bapa bagi semua orang. Ya. Dan yang kedua, saudara, kata Bapa kami ini menunjuk Bapa di dalam hubungan yang khusus dengan orang yang telah percaya. Wow. Ya, kita yang telah percaya ini, kita boleh memanggil dia Bapa di dalam satu hubungan yang khusus seperti seorang anak kepada bapaknya, saudaraku ya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 15 dan 16 di sana dikatakan, saudaraku, bahwa kita tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kita takut. Ya. Kita tidak di bawah ancaman daripada hukum Taurat yang memperbudak kita, saudaraku. Ya. Melainkan kita telah menerima roh, ya, kita sudah menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Sehingga kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya. Saudaraku, Aba itu bahasa Aram ya untuk Bapa. Jadi ya Aba, ya Bapa. Ya. Panggilan seorang anak kepada ayahnya sendiri dalam satu hubungan yang khusus, yang akrab. Jadi kita melihat di sini, saudaraku. Ya, bahkan di ayat 16 dikatakan, saudaraku ya, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi saudara, kata Bapa kami itu berarti Bapa untuk semua orang yang ada di seluruh muka bumi ini, baik yang belum percaya maupun yang sudah percaya. Apa artinya buat kita? Waktu kita berdoa, saudara, kita berdoa bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri. Setiap kali kita berdoa, saudara, ingat, saudara, kita mewakili ada banyak orang yang belum percaya. Kita mewakili juga saudara-saudara kita yang sudah percaya, yang punya beban-beban. Jadi ini menolong kita, saudaraku. Setiap kali kita berdoa, kita tidak datang kepada dia dengan hanya membawa kepentingan kita sendiri. Saudaraku, kalau di dalam hal berdoa saja, ya, kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Bagaimana dengan hal-hal yang lain dalam hidup kita? Kita harus berlatih dari aktivitas berdoa kita, saudara. Saya percaya ketika, saudara, doa kita benar, ditujukan kepada Bapa, seperti yang kita baru saja melihat, digambarkan seperti apa dia, maka lama-lama, saudaraku, di dalam hubungan kita yang intim dengan dia, hatinya akan memenuhi hati kita. Ingat, saudaraku, kita ini, saudaraku, nggak bisa berubah dari luar ke dalam, saudaraku. Ada peraturan, ada perintah dari luar, lalu kita coba dengan kekuatan kita. Kita hanya bisa berubah ketika kita menempel kepada Yesus atau intim kepada Bapa. Sama saja itu, saudara. Sehingga apa yang ada di dalam Yesus, apa yang ada di dalam Bapa mengalir dalam hidup kita, lalu terjadilah perubahan, saudaraku. Jadi, saudaraku, perubahan terbesar ketika doa kita benar, dari sisi motif, sikap, dan tujuannya, kita akan menjadi sama dengan Bapa, saudaraku. Kepada siapa doa itu ditujukan. Dan itulah yang Yesus kehendaki. Itu sebabnya di dalam Matius 5 ayat 48, Yesus berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Dalam pengertian saya yang terbatas, kata sempurna di sini adalah sempurna di dalam mengasihi, baik orang yang benar maupun tidak benar, baik orang yang saudaraku baik maupun yang tidak baik, sama seperti Bapa mengasihi mereka, saudara. Kalau kita bertumbuh di dalam kasih seperti ini, saya percaya hidup kita akan menjadi berkat yang luar biasa, saudara. Itu sebabnya, saudaraku, mari, saudara, kita
terus berdoa dan berdoalah dengan motif, dengan sikap dan tujuan yang benar. Sekali lagi, teruslah berdoa dan berdoalah dengan benar. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya.